وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian bulanan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih berada di bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babut taubah, bab taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, membuka atau membentangkan tangannya. Tentu yang dimaksud di sini bukan seperti yang kita pahami ketika disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Al-Quran atau di hadis. Kita dengar ada ayat, ada hadis Nabi yang di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk, maka harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Termasuk sifat 20 yang harus diyakini oleh semua manusia, oleh semua umat yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatun lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dari segalanya. Masyaallah hadirin, kalau ada sifat yang ada pada makhluk, maka yakinilah tidak ada pada Allah. Walaupun di dalam ayat tersebut atau di dalam hadis tersebut seakan-akan Allah sama dengan makhluk. Ini contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya. Tangan itu sifat yang ada pada makhluk. Berarti harus kita yakini tangan yang dimaksud oleh Nabi bukan seperti yang kita pahami tangan seperti ini. Tidak boleh kita meyakini, oh Allah itu membentangkan tangannya begini. Tidak boleh.
Ketika kita meyakini Allah sama dengan makhluk, na'udzubillah, pada saat itulah iman kita berarti sudah berkurang atau keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sifat 20 yang kita pelajari dari kecil ada sifat yang berbunyi mukhalafatun lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Bagaimana kalau begitu Allah? Tidak usah dipikirkan. Kita baca di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala istawa alal arsy, ar-Rahmanu istawa alal arsy. Allah berdiam di singgasananya, duduk di singgasananya. Oh, duduk kayak kita? Tidak tentunya. Duduknya Allah, maksud dari ayat tersebut bukan duduk seperti yang kita bayangkan. Bagaimana Habib? Tidak usah diteruskan. Karena otak kita mau sampai kapanpun tidak akan bisa untuk memahami kunhahu, untuk memahami zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak manusia ini, otak kita ini mau secerdas apapun tetap makhluknya Allah. Maka otak kita tidak bisa untuk mengetahui hakikat daripada zatnya Allah. Nabi sudah yang ngajari. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau kalian ingin merenungi sesuatu, maka renungi ciptaan Allah. Renungi alam semesta ini. Kita lagi duduk di depan rumah malam hari, renungi, oh bintang. Renungi bulan, pelajari, silahkan, kata Nabi Muhammad. Kita lagi di pinggir laut, renungi lautan, pelajari apa yang ada di dalam lautan, silahkan, kata Nabi Muhammad. Tapi ketika ingin mempelajari atau merenungi sifat Allah, zat Allah, di situ stop, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang harus kita yakini, Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kita baca ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi ini dengan tangan. Apakah Allah punya tangan seperti kita? Tentu tidak. Nah, jadi yang harus kita yakini, Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika lewat di dalam bacaan kita Al-Quran atau kita mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sifat-sifat Allah yang seakan-akan sama dengan makhluk, maka harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian kata Nabi, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya. Kalau begitu apa maksud dengan membentangkan tangan? Ditakwilkan sama ulama, maksud Allah membentangkan tangan artinya Allah menerima. Seperti orang kalau menerima orang yang datang ke rumahnya atau menerima orang yang meminta maaf kepadanya, membentangkan tangannya, memeluk orang tersebut. Ini perumpamaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari Allah membentangkan tangannya artinya Allah menerima orang yang ingin bertaubat kepadanya. Jadi bukan Allah punya tangan dan Allah bentangkan tangannya, tidak, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada hamba tersebut. Senggol. Mati lagi. Nah itunya. Bil-lail. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam. Ini perumpamaan yang kedua. Waktu. Allah itu tidak butuh dengan waktu. Karena waktu adalah makhluk. Waktu itu ciptaan Allah. Kalau kita katakan Allah butuh dengan waktu malam atau waktu siang,
maka akan timbul pertanyaan, ketika waktu belum diciptakan oleh Allah, maka Allah di waktu apa? Jadi Allah tidak butuh dengan waktu, karena malam itu ada ketika sudah diciptakan oleh Allah. Waktu siang juga ada ketika sudah diciptakan oleh Allah. Ini perumpamaan kedua dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah menerima taubat seorang hamba bil-lail, yaitu waktu malam untuk hamba tersebut. Ketika kita bermaksiat di waktu siang, maksiatnya di waktu siang, melanggar perintah Allah di waktu siang, maka di waktu malamnya Allah subhanahu wa ta'ala siap menerima taubat kita. Liyatuba musi'un nahar. Jadi waktu di sini nisbatnya kepada hamba, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, ketika ada Bani Adam, umat manusia yang berbuat dosa di waktu siang hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah siap menerima taubatnya di waktu malam. Ini menunjukkan, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bahwasanya kita ini tidak akan luput dari dosa. Enggak berdosa di waktu siang, kita akan berdosa di waktu malam. Tidak berdosa di waktu malam, kita akan berbuat dosa kekhilafan di waktu siang. Tidak luput. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dan bersabda hadis ini. Kata Nabi, yang berdosa di waktu malam, Allah siap menerima taubatnya di waktu siang. Yang berdosa di waktu siang, Allah menerima taubatnya di waktu malam. Bukan maksudnya harus nunggu malam, tidak. Kita maksiat di waktu siang, oh kata Nabi nanti malam taubatnya, tidak. Ini sekali lagi perumpamaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kapanpun kita bermaksiat, Allah akan siap selalu menerima taubat kita. Allah membentangkan terus tangannya untuk kita selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah, kalian wahai umat manusia itu akan selalu berbuat salah di waktu siang atau di waktu malam. Jadi orang yang merasa dia tidak punya dosa, kata ulama, pada saat itulah dia kena dosa melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa tidak punya dosa, sehingga dia tidak butuh istighfar. Berarti seakan-akan dia mengaku lebih hebat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi di setiap harinya selalu istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali, wa fi riwayat di riwayat lain sebanyak 70 kali. Nah, jadi intinya dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kata Nabi, Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba sampai matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Sekarang ini matahari dari timur, tapi akan tiba masanya, tiba waktunya, akan tiba masanya dan tiba waktunya matahari khalas, gak usah pakai mic, mati-mati. Dengeran ibu-ibu ya. Akan tiba masa dan waktunya matahari terbit dari barat. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah meriwayatkan bahwasanya di akhir zaman kelak itu matahari tidak terbit selama 3 hari 3 malam. Artinya apa? Waktu ini malam terus, matahari gak terbit.
Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, menceritakan matahari itu di setiap paginya sebelum terbit dari timur sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari ini sekarang matahari lagi nggak ada. Ketika waktu pagi matahari itu mau terbit, sebelum terbit matahari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap hari menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah dan izin untuk terbit dari timur. Diizinkan sama Allah, baru matahari tadi terbit dari timur. Di hari akhir atau di waktu-waktu dekat dengan kiamat, ketika matahari sujud di hadapan Allah dan izin mau terbit dari timur, tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan untuk terbit selama 3 hari. Jadi waktu itu tidak ada matahari selama 3 hari. Gelap terus malam. Hari keempat Allah izinkan matahari terbit, tapi bukan dari timur melainkan dari barat. Itu termasuk tanda kiamat al-kubra, termasuk tanda kiamat yang besar. Karena dari kesimpulan semua hadis Nabi Muhammad SAW tentang tanda kiamat, ulama membagi tanda kiamat itu ada 2. Tanda kiamat ada 2. Yang pertama, tanda kiamat yang kecil, artinya belum pasti atau tidak pasti kiamat udah dekat. Tanda kiamat yang kecil atau masih pemula daripada tanda kiamat, salah satunya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah tanda kiamat sudah dekat. Cuman ulama mengatakan itu termasuk daripada tanda kiamat yang kecil. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Nabi pakai 2 jari Nabi. Kata Nabi, ketika aku diutus, maka kiamat sudah, utusannya aku, dilantiknya aku, kata Nabi, dengan kiamat itu seperti 2 jari ini. Sangat dekat sekali. Maksudnya sangat dekat sekali. Nah, cuman sekarang udah lewat berapa? 1400 tahun lebih dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya dekat, bukan habis itu langsung kiamat, tidak. Makanya kata ulama itu tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang kecil, makin terkikisnya rasa malu dari umat Islam, itu termasuk tanda kiamat. Tanda kiamat yang kecil, berlomba-lomba orang membangun bangunan yang tinggi. Sekarang macam-macam tuh diharapkan begitu. Ada burut khalifah, ada burut Zamzam. Di Dubai ada burut khalifah, bangunan sangat tinggi, berapa ratus lantai. Habis itu di Mekah, pemerintahan Mekah bangun lagi yang jam itu. Ada lagi yang mau bangun lebih tinggi, ya tatawaluna fil bunyan. Dalam hadis Nabi sebutkan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu termasuk tanda kiamat yang kecil. Adapun tanda kiamat yang besar, artinya ketika tanda ini ada, maka kiamat sudah sangat dekat, yaitu salah satunya keluar Dajjal. Itu tanda kiamat yang besar, artinya dekat sekali dengan kiamat. Keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu tanda kiamat. Cuma Nabi Isa setelah membunuh Dajjal, itu kata Nabi masih hidup 40 tahun. Artinya bukan Dajjal keluar langsung besoknya kiamat, tidak. Dari keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, berhasil beliau membunuh Dajjal, itu Nabi Isa masih hidup 40 tahun. Masih hidup 40 tahun. Termasuk tanda kiamat, keluar binatang yang bernama Ya'jud Ma'jud. Binatang itu makhluk. Sekarang udah ada Ya'jud Ma'jud, tapi dikurung sama Dzulqarnain. Itu nanti di hari dekat-dekat kiamat keluar. Makhluk yang begitu banyak.
Sehingga diriwayatkan Ya'juj Ma'juj ini memakan semua yang ada di depannya. Saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, itu pasukan di depan, misalkan pasukan di depannya masuk ke laut, diminum air laut itu. Sampai ketika pasukan terakhir lewat di situ, udah jadi gurun pasir lautan itu, habis sudah. Jadi yang kebagian minum dari laut itu cuman beberapa baris dari pasukan Ya'juj Ma'juj, saking banyaknya. Akan binasa dengan binatang lain yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan. Itu semua termasuk tanda kiamat yang besar. Dan tanda kiamat yang paling dekat, makanya di sini Nabi mengatakan taubat nggak diterima lagi pada saat itu, yaitu terbitnya matahari dari barat. Di hari matahari terbit dari barat, maka di hari itulah akan terjadi kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk daripada tanda kebesaran Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah, apakah kalian tidak lihat termasuk tanda kebesaranku, yaitu adalah matahari. Setiap hari berputar seperti itu. Di tempat-tempat, di rel atau jalur yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti, kata Allah, ketika sujud di hadapan Allah, di hari akhir tidak diizinkan untuk terbit dari timur, maka matahari akan terbit dari barat. Pada saat itulah, kata Nabi, taubat seorang hamba tidak diterima lagi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebelum itu, kata Nabi Muhammad, Allah selalu menerima taubat kita. Mau kita taubatnya malam, mau kita taubatnya siang, mau taubat kapanpun, dimanapun kita bertaubat kepada Allah, maka taubat kita akan diterima oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, saking beliau ingin selalu kita bertaubat kepada Allah, kalau kita perhatikan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, itu banyak isinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar dari toilet, dari kamar mandi, doa masuk kamar mandi beda, doa keluar kamar mandi juga beda. Doa masuk kamar mandi meminta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan wanita. Doa keluar dari kamar mandi, ghufranak. Pertama kali yang diucapkan oleh orang yang keluar dari kamar mandi, dari toilet, yaitu ghufranak. Ini dari Nabi. Apa arti ghufranak? Artinya, ya Allah, aku minta ampun, minta maghfiratmu. Dari kamar mandi, kita dianjurkan sama Nabi untuk bertaubat kepada Allah. Dari kamar mandi. Apa maksudnya itu? Maksudnya, kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian berada di kamar mandi, di toilet, mau itu buang air kecil atau buang air besar, itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar dari Allah, bisa kita menyalurkan apa yang ingin kita keluarkan. Maka ketika kita keluar dari nikmat tersebut dan tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, harus minta ampun kepada Allah. Jadi bayangkan, dari kamar mandi pun Nabi menganjurkan dan mengarahkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Karena kata Nabi, bahwasanya taubat kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak akan diterima lagi taubat seorang hamba. Di hadis berikutnya, daripada hadis riwayat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubat seorang hamba
selagi dia belum yughargir. Apa itu yughargir? Disyarahkan oleh ulama, arti dari yughargir artinya adalah sebelum ruhnya itu sampai ke halqumnya. Jadi ruh ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dicabut oleh malaikat Israel, nas'alullah tulal umur fi siha wa afiyah, itu dari kaki keluarnya. Ruh itu keluar dari kaki. Jadi pertama kali yang hilang ruhnya kaki. Makanya kadang kita melihat kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, lagi nazak mau meninggal, orangnya masih sadar misalkan, atau masih bernafas, tapi kakinya sudah dingin. Karena di kakinya udah nggak ada lagi ruh. Dari kaki diangkat ruh oleh malaikat Israel. Sampai mana? Sampai keluar dari kepala. Makanya kebanyakan orang meninggal matanya itu menghadap ke atas. Matanya menghadap ke atas. Sebagian ulama mengatakan, kenapa matanya menghadap ke atas? Matanya itu mengikuti ruhnya keluar, begitu. Matanya mengikuti ruhnya keluar. Maka cepat-cepat dianjurkan untuk kita menutup mata mayit tersebut. Jadi ruh itu pertama kali yang diambil dari kaki oleh malaikat Israel. Masih diterima taubatnya, di kaki masih diterima. Ruhnya sampai ke lutut masih diterima. Sampai ke pusar masih diterima. Sampai ke dada masih diterima. Sampai ke halkum. Halkum itu kata ulama dipatoki atau diberikan contoh kalau kita minum cuman nggak kita telan, nah itu halkum. Ya kadang kan suka anak-anak main air gitu. Itu. Tenggorokan, tapi belum masuk tenggorokan. Jadi kalau kita minum air belum kita telan, itu di halkum namanya, di tenggorokan. Sampai situ taubat seorang hamba tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasnya itu sangat istilahnya bukan dari pertama kali rohnya diangkat, tidak, masih dibuka pintu taubat oleh Allah. Rohnya di lutut masih dibuka pintu taubat oleh Allah. Ruhnya di dada masih dibuka sampai ruhnya di halkum, maka tidak dibuka lagi pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ulama mengatakan, kenapa tidak diterima lagi taubat seorang hamba ketika ruhnya di halkum? Karena ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika ruh sampai di halkum, di situ orang tersebut baru yakin, hakul yakin, dia akan meninggal dunia. Kapan orang itu tahu dia akan meninggal? Ketika ruhnya sudah sampai ke halkum, baru sadar ternyata dia sudah mau meninggal dunia. Orang yang sudah sadar akan meninggal, maka taubatnya tidak diterima lagi oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena termasuk syarat taubat yang nasuhah, seperti yang kita sampaikan di awal bab, bahwasanya syarat taubat yang diterima oleh Allah adalah al-azmu alla ya'uda fiha. Niat, tekad bulat tidak mau kembali kepada perbuatan tersebut. Itu taubat nasuhah. Lah ini orang udah yakin dia mau mati. Tidak ada waktu untuk dia mengulangi maksiat tersebut, maka taubatnya nggak diterima sama Allah. Jadi taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh sampai ke tenggorokan. Kenapa? Karena orang yang ruhnya sudah sampai ke tenggorokan yakin akan meninggal sudah. Ketika dia yakin akan meninggal, artinya tidak ada waktu lagi untuk kesempatan membuktikan dia tidak mengulangi maksiat tersebut. Karena syarat taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah adalah apa? Adalah niat yang kuat, tekad yang bulat, kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Lah ini kapan dia mau tidak mengulanginya? Kata ulama, dari situlah alasan kata Nabi, kenapa Nabi mengatakan tidak diterima lagi taubatnya kalau rohnya sudah sampai ke halkum, karena tidak ada, memang tidak ada lagi waktu buat dirinya untuk mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Selagi roh belum sampai ke situ,
maka taubat kita akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, ditenggelamkan oleh Allah, dia sempat bertaubat kepada Allah. Itu di juz 11 surat Hud diceritakan bahwasannya Fir'aun akhirnya beriman kepada Allah. Fir'aun itu di akhir hayatnya beriman kepada Allah. Fir'aun ini, Fir'aun Nabi Musa, yang mengejar Nabi Musa sampai ke laut. Ketika ditenggelamkan oleh Allah, qala amantu billadzi amana bihi banu Israil. Kata Fir'aun, aku iman kepada apa yang diimani Tuhan, yang diimani oleh Bani Israel. Cuman taubatnya tidak diterima oleh Allah karena ruhnya sudah di sini waktu dia ngomong itu, udah kelelep betul. Maka taubatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada contoh orang yang bertaubat kepada Allah tapi tidak diterima taubatnya oleh Allah, yaitu Fir'aun. Kenapa alasannya? Karena ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Maka taubatnya, dia udah yakin dia mati udah. Maka taubatnya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, ini ada kaitannya dengan mengingat kematian. Kenapa Nabi selalu menganjurkan kita untuk mengingat kematian? Dan mengingat kematian itu adalah kajian yang paling tidak disukai oleh semua orang. Ya, kita kalau ngaji ingat mati, sumpah langsung. Ibu-ibu langsung geleng-geleng. Nggak nafsu lagi arisan. Kenapa? Ingat mati. Nggak nafsu lagi mau beli perhiasan. Nah, ingat mati. Memang itulah fungsi dari mengingat kematian. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat hal yang menghancurkan kelezatan yang kalian miliki. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang menghancurkan kenikmatan yang kami miliki? Al-maut, kematian, kata Nabi. Kita dapat uang banyak nih, Bu. Pengen tahu caranya, bagaimana kita tidak tertipu, tergiur dengan uang yang barusan kita dapat, ingat mati. Baru panen nih sawit misalkan puluhan hektar. Bagaimana caranya biar tidak tertipu, tidak tergiur, tidak tergoda, tidak salah menggunakan uang yang baru kita dapat, ingat mati. Ketika kita ingat mati, senangnya setengah berkurang. Wah, yang tadinya ibu senang, wah bisa beli ingat mati, senang itu bagus. Tidak senang ketika mendapatkan dunia, itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, kita ingat mati, nggak senang dengan dunia yang kita dapatkan, dunia itu tidak akan merusak agama kita. Dunia itu tetap di tangan. Nggak perlu ibu dunia dikasihkan semua ke pondoknya Habib, nggak perlu. Nggak perlu. Cuma dunia tetap di tangan, tapi dunianya tidak merusak agama kita. Kenapa kok bisa Utsman bin Affan, sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, miliarder, bahkan ulama baru-baru ini menghitung kekayaan Utsman bin Affan itu 5 sampai 7 kali lipat dari orang terkaya di dunia sekarang. Kekayaan sahabat Nabi Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya, kata ulama dari sahabat meriwayatkan, dia itu umpama debu dijual jadi uang, tanah itu diambil dia jual jadi uang. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf. Tapi kok bisa sekelas Abdurrahman bin Auf mensedekahkan, berinfak kepada Nabi 700 onta. Sayyidina Utsman 1000 onta dia kasihkan ke Nabi ketika Nabi mau berperang. Tidak hanya 1000 onta, onta itu Bu, harganya sekarang kalau dihitung kurang lebih 60 sampai 70 juta kali 1000. Bukan hanya ontanya, di atas onta itu ada gandum, ada minyak, ada semua. 1000 onta penuh, jadi 1000 kontainer istilahnya kalau sekarang. Sekejap mata dia hadiahkan, dia infakkan kepada Nabi, karena Nabi lagi butuh, mau ada peperangan.
Tidak hanya 1000 onta, 1000 dinar, koin emas dia keluarkan untuk Nabi. Pernah kita hitung kalau tidak salah 1 dinar itu hampir 1 suku kalau nggak salah. Kalikan 1000. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena kematian di depan mata mereka. Nah, dari situlah Nabi nganjurkan kita ingat terus kematian. Bukan Nabi pengen kita takut sampai was-was atau medu. Tahu medu itu akhirnya nggak mau keluar, takut sakit, bukan. Tapi Nabi ingin kita selalu ingat kematian agar dunia yang kita dapatkan tidak merusak agama, tidak merusak ibadah kita. Itu yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan satu lagi yang diinginkan Nabi, agar kita selalu mau bertaubat kepada Allah. Orang yang nggak mau taubat berarti seakan-akan dia merasa akan hidup selamanya di dunia ini. Itu termasuk alasan kenapa kita jarang bertaubat. Karena kita ngerasa kayak nggak ada kematian. Kita merasa seakan-akan lupa tidak ada hari hisab, tidak akan ada mizan, timbangan amal. Tidak ada as-sirat, jembatan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ketika kita ingat kematian, itu semua akan terbayangkan di pikiran kita, maka kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan selalu kita diberi taufik hidayat, bahwasanya setiap kita bermaksiat, setiap kita melakukan kelalaian, selalu ditegur, selalu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teguran yang lembut, bukan dengan teguran yang kasar atau yang keras. Dan mudah-mudahan selalu kita diberikan oleh Allah taubatan nasuha, taubat kita taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna